Desa itu sangat damai. Pohon jati yang rindang mengelilingi desa. Ada sungai kecil yang mengalir di tengah-tengah rumah warga. Penduduk desa hidup dengan sederhana. Mereka bekerja sebagai petani dan pengrajin. Kehidupan di desa itu tenang, seperti alunan musik tradisional yang pelan. Di desa itu tinggallah Ratna, gadis yang cantik dan baik hati. Ratna selalu membantu siapapun yang membutuhkan. Senyumnya secerah mentari pagi yang menyinari desa. Ratna tinggal bersama neneknya di sebuah rumah panggung kayu yang sederhana. Rumah itu dihiasi dengan banyak tanaman hias. Nenek Ratna adalah seorang dukun. Ia terkenal karena pengetahuannya tentang tanaman obat dan hal-hal gaib. Meskipun hidup sederhana, Ratna merasa bahagia. Ia mencintai desanya. Ia mencintai kedamaian dan keramahan penduduknya. Ia merasa hidupnya sudah sempurna. Suatu hari, kehidupan Ratna berubah. Seorang pemuda tampan datang ke desa. Namanya Bayu. Ia berbeda dengan pemuda desa lainnya. Bayu berasal dari kota. Ia datang untuk belajar membatik dari seorang maestro di desa itu. Bayu sangat tampan dan mempesona. Ia berbicara dengan lembut. Ia cerdas dan berwawasan luas. Kehadirannya seperti angin segar, membawa suasana baru di desa yang tenang. Ratna terpikat oleh pesona Bayu. Ia sering memperhatikan Bayu dari kejauhan. Jantungnya berdebar setiap kali mata mereka bertemu. Ia memimpikan Bayu. Ia mendambakan cintanya. Namun Ratna sadar, Bayu seperti bintang di langit, terlalu jauh untuk digapai. Bayu berasal dari dunia yang berbeda, dunia yang modern dan gemerlap. Ratna hanyalah gadis desa yang sederhana. Ia merasa kecil dan tak berarti. Ratna memberanikan diri. Ia mengungkapkan perasaannya pada Bayu. Namun, Bayu menolaknya dengan halus. Ia menganggap Ratna hanya adik kecil. Hati Ratna hancur. Ia merasa dunia runtuh di hadapannya. Ratna mengurung diri di kamar. Ia menangis berhari-hari. Rasa sakit hati dan keputusasaan membakar jiwanya. Ia tidak bisa menerima kenyataan. Ia tidak bisa hidup tanpa Bayu. Di tengah keputusasaannya, Ratna teringat akan cerita neneknya tentang ajian jaran goyang. Mantra cinta kuno yang sangat kuat. Mantra yang bisa membuat siapapun jatuh cinta. Namun, mantra itu juga berbahaya. Ia bisa berbalik menjadi kutukan. Dengan ragu-ragu, Ratna menemui neneknya. Ia memohon agar neneknya mengajarkan mantra itu. Neneknya menolak. Ia tahu bahaya dari mantra itu. Ia tidak ingin Ratna terjerumus dalam kegelapan. Ratna tidak menyerah. Ia terus memohon kepada neneknya. Ia berjanji akan menanggung segala risikonya. Ia hanya ingin Bayu mencintainya. Melihat cucunya yang putus asa, nenek Ratna luluh. Dengan berat hati, nenek Ratna mengajarkan ajian jaran goyang. Ia mewanti-wanti Ratna agar berpikir matang-matang. Mantra itu bukan permainan. Ia memiliki konsekuensi yang besar. Ratna tidak peduli. Ia dibutakan oleh cinta. Malam itu, Ratna melakukan ritual. Ia mengikuti setiap instruksi neneknya dengan hati-hati. Ia menari di bawah sinar bulan purnama, melantunkan mantra-mantra kuno, memohon kepada kekuatan gaib untuk menyatukannya dengan Bayu. Udara malam terasa berat, angin bertiup kencang, pohon-pohon jati bergoyang. Seakan alam semesta pun merasakan kekuatan mantra yang dirapalkan Ratna. Ratna tidak takut, ia yakin keputusannya tepat. Keesokan harinya, Bayu berubah. Ia tiba-tiba mencintai Ratna. Cintanya begitu besar, begitu kuat, begitu obsesif. Ia mengikuti Ratna kemanapun. Ia tidak bisa lepas dari Ratna. Ratna senang. Impiannya menjadi kenyataan. Bayu mencintainya. Namun kebahagiaan Ratna tidak berlangsung lama. Ia menyadari ada yang salah dengan Bayu. Cinta Bayu tidak wajar. Ia posesif dan pencemburu. Ia melarang Ratna bergaul dengan siapapun. Ia mengurung Ratna di rumah. Mata Bayu kosong, tatapannya tajam. Seperti bukan Bayu yang Ratna kenal. Suatu hari Bayu memukul Ratna. Ia menuduh Ratna berselingkuh. Ratna ketakutan. Ia menyadari mantra itu telah mengubah Bayu. Bayu bukan lagi pemuda tampan dan baik hati. Ia menjadi monster yang menakutkan. Ratna menyesal. Ia telah membuat kesalahan besar. Ia menggunakan mantra terlarang. Ia menghancurkan Bayu. Ia menghancurkan hidupnya sendiri. Ratna hidup dalam ketakutan. Ia terjebak dalam perangkap cintanya sendiri. Ia ingin melepaskan Bayu dari mantra itu. Ia ingin Bayu kembali seperti semula. Namun, ia tidak tahu caranya. Ia telah terlanjur memainkan kekuatan yang tidak ia pahami. Ratna menemui neneknya. Ia menceritakan semuanya. Neneknya marah. Ia sudah memperingatkan Ratna. Tapi Ratna tidak mendengarkan. Sekarang mereka harus menanggung akibatnya. Nenek Ratna mencoba membantu.
Ia melakukan berbagai ritual. Ia meramu ramuan penawar. Namun, semuanya sia-sia. Mantra itu terlalu kuat. Bayu terjebak di dalamnya. Begitu pula Ratna. Ratna tidak menyerah. Ia harus menyelamatkan Bayu. Ia harus membebaskan diri dari kutukan itu. Nenek Ratna memberikan solusi terakhir. Ratna harus pergi, ia harus meninggalkan desa. Ia harus menjauh dari Bayu. Malam itu, Ratna melarikan diri. Ia meninggalkan Bayu yang sedang tertidur lelap. Air mata Ratna berlinang. Ia tidak ingin meninggalkan Bayu. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Ratna berlari di kegelapan malam. Ia tidak tahu harus kemana. Ia hanya berlari sejauh mungkin. Menghindari Bayu, menghindari kutukan cinta abadi. Hutan jati itu mencekam. Suara jangkrik dan burung hantu memecah kesunyian malam. Ratna terus berlari, napasnya tersengal-sengal, keringat membasahi tubuhnya. Tapi ia tidak berani berhenti. Di tengah kegelapan, Ratna mendengar suara Bayu memanggil namanya. Suaranya lirih, penuh kerinduan. Ratna! Ratna menghentikan larinya. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun di sana. Ratna mencoba berpikir jernih. Mungkin itu hanya halusinasinya. Mungkin Bayu tidak benar-benar memanggilnya. Ratna melanjutkan perjalanannya. Tapi, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Ratna, kembalilah padaku. Aku mencintaimu. Ratna ketakutan. Ia tahu Bayu sedang mencarinya. Mantra itu telah menguasai jiwa Bayu, mengubahnya menjadi budak cinta. Ratna terus berlari. Ia berlari tanpa henti. Hingga sampailah ia di kaki gunung. Ia melihat sebuah gubuk kecil, asap mengepul dari cerobongnya. Ratna mendekat, ia mengetuk pintu. Seorang kakek tua membukakan pintu, wajahnya keriput, jenggotnya putih panjang, matanya berbinar penuh kebijaksanaan. Ratna menceritakan semuanya kepada kakek tua itu, tentang Bayu, tentang ajian jaran goyang, tentang kutukan cinta abadi. Kakek tua itu mendengarkan dengan seksama. Setelah Ratna selesai bercerita, kakek tua itu mengangguk pelan. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Kakek tua itu memberikan Ratna sebuah botol kecil, berisi cairan bening. Berikan ramuan ini pada Bayu. Tapi ingat, kau harus memberikannya langsung ke mulutnya. Jika tidak, mantra itu tidak akan hilang. Ratna mengangguk. Ia berterima kasih kepada kakek tua itu. Ia kembali ke desa. Ratna menemukan Bayu di tepi sungai. Bayu terlihat kacau, rambutnya acak-acakan, pakaiannya kotor, matanya merah. Ia terus memanggil nama Ratna. Ratna mendekati Bayu dengan hati-hati. Ia menunjukkan botol kecil itu. Bayu, minumlah ini. Ini akan menyembuhkanmu. Bayu menatap Ratna dengan tatapan kosong. Ia menggeleng. Tidak, aku tidak butuh obat. Aku hanya butuh kamu. Kembalilah padaku, Ratna. Aku mencintaimu. Bayu memeluk Ratna erat-erat. Ratna merasakan kekuatan Bayu yang luar biasa. Ia goes sebeground. Ratna tanis skorigam siriranaron desa padabiu. Dengan sekuat tenaga, Ratna mendorong Bayu. Ia mendekatkan botol kecil itu ke bibir Bayu. Bayu meronta, ia tidak mau meminumnya. Ratna terus berusaha. Hingga akhirnya, setetes cairan ramuan itu masuk ke mulut Bayu. Tubuh Bayu bergetar hebat. Matanya melotot. Ia berteriak kesakitan. Ratna memejamkan mata. Ia tidak tega melihat penderitaan Bayu. Namun ia tahu, ini adalah satu-satunya cara. Perlahan-lahan, teriakan Bayu mereda. Tubuhnya berhenti bergetar. Matanya kembali normal. Bayu menatap Ratna dengan bingung. Ratna, apa yang terjadi? Kenapa aku di sini? Ratna menangis haru. Bayu kembali. Mantra itu hilang. Tidak apa-apa Bayu. Semuanya sudah berakhir. Bayu menatap Ratna dengan penuh pertanyaan. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Ratna tidak menjelaskan. Ia hanya memeluk Bayu erat-erat. Bersyukur karena Bayu kembali ke sisinya. Ratna belajar banyak dari pengalaman ini. Ia belajar bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Ia belajar dan kekuatan gaib sangat berbahaya. Dan yang terpenting ia belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi.